Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling cepat mendongkrak perekonomian di sebuah daerah, terkhususnya daerah yang memiliki sumber daya alam dengan keindahan alam alaminya. Banyak daerah yang memanfaatkan sumber daya alam wisata untuk memajukan daerahnya dan mengenalkan daerahnya ke masyarakat luas. Sarana wisata dan publik sangat banyak diminati, apalagi jika yang bersifat alami dan masih asri. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan dapat menghilangkan beban pikiran serta pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena hal itulah wisata alam lebih banyak dinikmati dan menjadi salah satu list sebagai tujuan liburan maupun hanya sekedar melepas penat dari berbagai pekerjaan. Karena hal inilah yang menginspirasi dan muncul sekelompok anak muda di Desa Babo yang diberi nama Babo Project. Ya, anak-anak muda yang sadar akan potensi alam yang ada di Babo. Mereka bergerak mengeksplor sumber-sumber wisata alam di Babo dan bergerak melestarikan wisata alamnya. Mereka juga bergerak mempromosikan segala macam wisata yang ada di Bandar Pusaka dengan cara mempromosikannya lewat media YouTube, media sosial Facebook, Instagram, dan sebagainya. Bisa dibilang mereka ini adalah contoh generasi milenial yang berasal dari salah satu desa terpelosok di Aceh Tamiang. Kelompok ini bergerak dalam satu tekad untuk mengembangkan daerah, khususnya Bandar Pusaka Kecil. Dengan mengembangkan sumber daya alam yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu adalah salah satu program yang digagas oleh organisasi Babo Project ini. Pastinya masih banyak tujuan yang belum tercapai yang kita harapkan nanti bisa berkembang ekonomi masyarakat, karena kita tahu di beberapa lokasi wisata yang ada di daerah kita untuk manajemen pembentukan administrasi itu masih nihil gitu bilang. Masih kita bilang masih SDM-nya masih terlalu rendah. Ini yang harus kita pelajari, bagaimana merubah SDM-nya supaya lebih maju lagi, karena SDA-nya kita lihat udah cukup oke, jadi kita tinggal membentuk SDM. Jadi pencapaian target organisasi atau lembaga kami itu banyak yang belum tercapai, seperti pengembangan wisata travel perjalanan air bagian hulu Sungai Tamiang itu belum jebol, dan wisata lainnya juga. Dan hari ini kami masih di tahun ini khususnya kami masih fokus dalam pembangunan sekret atau sekretariat Babo Project yang ada hari ini lagi kami yakin akan terbangun. Kita udah lihat beberapa besar manfaatnya dengan adanya organisasi ini. Kita tahu banyak pengunjung yang masuk ke Babo itu pengunjung dari luar, artinya bukan di Babo mungkin objek wisatanya, tapi ini ada di sekitar desa Babo yang terletak di desa lain mungkin dalam kecamatan Bandar Pusaka. Tapi ini imbasnya juga berdampak pada masyarakat Babo. Seperti kita tahu, ketika orang melewati pajak Babo itu, kan Babo itu, mereka pasti singgah untuk membeli makanan atau minyak. Ini kan berdampak sedikit pada ekonomi masyarakatnya. Mungkin tanpa disadari masyarakat, apa sih keuntungannya itu pasti dikurang disadari. Terus respon masyarakat mungkin belum begitu oke, karena kita anggap belum paham mungkin, atau kurangnya pengetahuan di sosial media, karena beberapa kali kita buat kegiatan itu tidak fokus di dalam desa, kita fokus di beberapa daerah. Seperti kegiatan semalam yang kita lakukan itu di Kuala Simpang,
pembagian masker, di mana awal-awal mula masa pandemi datang itu kita lakukan pembagian masker di Kota Kuala Simpang, dipelopori oleh Babu Project dan kawan-kawan. Jadi saya harap nanti untuk kedepannya dengan adanya lembaga organisasi Babu Project ini, marilah seluruh masyarakat Bandar Pusaka khususnya bergabung di kami. Kita akan membangun sama-sama desa kita, baik kecamatan maupun desa tersendiri. Abang kira itu aja lah yang saya mau sampaikan. Zamannya air 37, bikin awan, kan itu masih alami gitu. Yang memang udara di situ posisi kalau udah kita ke sana, udara masih segar, masih hutan rimba memang belum dijamah oleh produk-produk yang saya bilang tanaman sawit yang udah ada di sekelilingnya. Kalau Bapak, anak muda, ya udah sangat antusias mendukung sekali gitu untuk anak muda yang udah perhatian kepada alam yang ada di daerah Bandar Pusaka. Ya. Membantu baik untuk membantu untuk Babu dan untuk khususnya Bandar Pusaka sudah terangkat dari, artinya biar orang luar biar mengetahui bahwa untuk di Bandar Pusaka itu masih ada tempat-tempat yang kita bilang yang masih alami, seperti tempat pariwisata yang ada yang dibuat sekarang sampai ada dua tempat, satu di Begidam, satu di Bengkelang. Artinya sudah sangat mendukung akibat karya-karya pemuda-mudi yang ada di Kampung Babu. Bapak terutama pemerintah Kampung Babu dan orang tua sangat mendukung dan sangat antusias pada pemuda-pemudinya yang ada di, khususnya di Kampung Babu saya sendiri gitu. Khususnya organisasi itu Sangat ya, organisasi itu sangat ya, itu membantu, selain membantu pemerintah Kampung Babu. Muda-mudi itu berangkat ke Bandar Pusaka untuk melihat objek yang sudah diprioritaskan oleh Babu Project tadi, menginformasikan ke media sosial, ke anak-anak muda yang ada di, khususnya di Provinsi Aceh. Sangat ramai. Memang satu sisi untuk Babu belum ada hadiah-hadiah yang dia apabila tamu datang tuh yang pembuatan kerajinan tangan yang agak bisa dibawa pulang oleh sebagai kalau orang udah datang ke tempat wisata kan mesti ada kenang-kenangan yang dibawa, kesan-kesan kerajinan tangan yang ada di, khususnya di Bandar Pusaka. Yang sampai sekarang ini kalau saat tarian masihlah, kita bilang itu pun dilakukan pada saat penyambutan ada, kita bilang bupati masuk kan. Kalau sedih itu belum ada. Nah, jadi kira-kira apa pesan dan harapan Bapak untuk para pemuda-pemudi di Bandar Pusaka ini, sama harapan Bapak untuk pemerintahan Babu ke depan dalam mewujudkan dan membangun desa Babu lebih maju lagi dari potensi wisatanya? Ya kalau apalagi sekarang ini kedepannya sebagai tujuan, Bapak sangat mengharapkan untuk kedepannya yang menjadi sebagai pemerintahan baik dari Babu, bahwa di luar Babu, anak-anak muda yang memiliki potensi yang terbilang yang untuk jiwa membangun, artinya membangun tempat pariwisata yang ada di Bandar Pusaka yang selama ini memang agak, kalau kita mau ke sana itu kurang sarana prasarana jalan, artinya masih tata cara manual ya. Kalau memang Bapak sangat menginginkan untuk pemerintah ke depan nih supaya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Bandar Pusaka, dan artinya membuat program
supaya anak-anak muda dan khususnya masyarakat ya buatlah suatu kerajinan-kerajinan yang kita bilang yang bisa dilihat orang dan dipandang dan bisa diperjualbelikan, ada kesan tersendiri untuk orang yang setelah pendatang itu datang ke Bandar Saka ini yang dibawa pulang, bahwa barang yang dibawa itu inilah hasil kerajinan yang ada di khususnya di Bandar Saka yang kita bilang kerajinan tangan yang masih tingkatan manual lah, bukan tingkatan kita bilang pembuatan dari mesin kan, di kerajinan tangan oleh makanan dan makanan snack-snack yang kita bilang yang belum ada terbayangkan oleh daerah lain gitu. Seperti kita bilang ya mungkin kita banyak kalau makanan ini kan di Bandar Saka cukup banyak, seperti pisang dan ubi itu kan cukup banyak, jadi ya, dibuat dengan cara lain, tak pisang manis, tak keripik kan apa nih, nah, itulah ini Pak. Nah